sebagai presentator. Saya Lia Rosa sebagai presentator. Saya Fatima sebagai presentator. Saya Jana Gladys sebagai presentator. Saya Putri Aulia Ramadhani sebagai presentator. Saya Dilani Ramadhani sebagai presentator. Tadi masuk ke materi, yang pertama itu ada fungsi vektor. Nah, fungsi vektor ini pengertiannya itu jika sembarang nilai skalar D dikaitkan dengan suatu vektor A, maka A bisa dinyatakan sebagai fungsi vektor dari C atau A, yaitu satu vektor yang komponen-komponennya merupakan fungsi dari nilai skalar D. Dalam ruang dua dimensi atau R2, fungsi vektor AT biasanya dituliskan dengan AT sama dengan A1TI tambah A2TI. Dalam ruang 3 dimensi atau R3, fungsi vektor AT biasanya itu ditulis dengan AT sama dengan A1TI tambah A2TC tambah A3TK. Nah, konsep fungsi vektor ini biasanya bisa diperluas jika sembarang titik X, Y, Z itu di ruang 3 dimensi dikaitkan dengan suatu vektor A. Maka A bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi vektor sebagai berikut: A X Y Z sama dengan A1 X Y Z I tambah A2 X Y Z C tambah A3 X Y Z K. Kemudian itu definisi turunan vektor. AT adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel D. Didefinisikan turunan dari AT sebagai berikut: DA per DT sama dengan lim delta T menuju 0 A kali T tambah delta T dikurang AT per delta T. Itu jika limitnya ada. Kemudian jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI tambah A2TJ tambah A3TK dengan fungsi skalar A1T, A2T, dan A3T dapat diferensialkan terhadap variabel T, maka AT mempunyai turunan variabel terhadap T yang dirumuskan sebagai berikut: DA per DT sama dengan DA1 per DTI tambah DA2 per DTJ tambah DA3 per DTK. Baiklah, selanjutnya saya akan membuktikan sifat turunan biasa fungsi vektor yang fungsi keempat, yang dimana D per DT dalam kurung pi A sama dengan pi DA per DT ditambah dP per DT sama dengan A. Dari sini kita buktikan ini terlebih dahulu, yang dimana tadi dari sini yang kita buktikan itu pertama yaitu ini. Jadi pembuktiannya menurut definisi DA per DT itu adalah sama dengan limit delta T menuju 0 A T tambah delta T dikurang AT per delta T. Karena di sini adanya pi, jadi kita kalikan dengan pi. Jadi limit delta T menuju 0 pi dikali dengan A T tambah delta T dikurang pi dikali A T per delta T. Delta T menuju 0. Di sini tinggal kita kalikan ke dalam. Ulang, salah aku. Lalu tinggal kita kalikan ke dalam. Jadi pi dalam kurung T tambah delta T kalikan juga dengan A ke dalam.
Ini juga kita kalikan dengan T yang ini dan A dikali dengan T. Jadi dikurang Pi T dan A T per delta T. Sudah. Baiklah, selanjutnya limit delta T menuju 0 Pi T ditambah delta T A dalam kurung T tambah delta T dikurang Pi T tambah delta T dalam kurung AT ditambah Pi T tambah delta T AT. Dikurang, kita masukkan dari pembuktian yang sebelumnya, kurang Pi T AT per delta T. Bagian ini kita menggunakan manipulasi aljabar. Selanjutnya, limit delta T menuju 0. Begini kita turunkan Pi T tambah delta T A T tambah delta T dikurang dengan, kita gabungkan biaya yang sejenis seperti ini dan ini. Delta A T ditambah Pi T ditambah delta T dikurang Pi T, lalu kita masukkan ini Pi T delta T. Selanjutnya, hasil dari pembuktian yang sebelumnya, delta T menuju 0 Pi T ditambah delta T dikali limit delta T menuju 0 A dikali dengan T ditambah delta T dikurang A T per delta T. Jadi untuk pembuktian yang dari yang ini sudah kita temukan ini. Jadi kita tinggal menambahkan dari delta dari dpi per dt dikali dengan A. Jadi yang ini ditambah dengan dpi per dt karena tadi definisi dari dA per dt, jadi tinggal kita masukkan pi-nya saja. Jadi tambahin limit delta T menuju 0 Pi T ditambah delta T dikurang Pi T per delta T dikali dengan A. Nah, itu turunan dari A, itu A kali T. Jadi limit jadi D per dt Pi A sama dengan Pi dt per dA
per DB ditambah DB per DT dikali A per dengan. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian sifat 5 turunan biasa fungsi vektor, yaitu turunan A dot B cross C terhadap T sama dengan A dot B cross turunan C terhadap T ditambah A dot turunan B terhadap T cross C ditambah turunan A per turunan A terhadap T dot B cross C. D per DT A dot B cross C yaitu sama dengan A dot turunan B cross C terhadap T ditambah turunan A terhadap T dot B cross C. Di sini kita turunkan yang ini dulu, sehingga turunannya menjadi A dot B cross turunan C A dot B cross vektor C terhadap T ditambah turunan B terhadap turunan vektor B terhadap T cross C ditambah turunan vektor A terhadap T dot B cross C, sehingga A dot B cross turunan C terhadap T ditambah A dot turunan B terhadap turunan vektor B terhadap T dikali C ditambah turunan vektor A terhadap T dot B cross C. Jadi dia terbukti. Sifat yang keenam yaitu turunan vektor A cross vektor B cross vektor C terhadap T sama dengan vektor A cross vektor B cross vektor C terhadap T ditambah vektor A dalam kurung vektor B cross vektor C terhadap T ditambah vektor A terhadap T cross vektor B cross vektor C. Jadi pembuktiannya itu kita menggunakan fungsi atau sifat yang ketiga, yaitu D per DT dikali A cross B sama dengan vektor A cross turunan vektor B terhadap T ditambah turunan vektor A terhadap T di cross vektor B.
Pembuktiannya itu kita menggunakan hasil dari pembuktian yang ketiga, yaitu turunan vektor A cross vektor B terhadap T sama dengan vektor A cross turunan vektor B terhadap T ditambah turunan vektor A terhadap T cross vektor D. Caranya juga sama seperti pembuktian yang sifat yang kelima, yaitu vektor turunan D per dt dalam kurung A vektor A cross dot A dot vektor B cross vektor C sama dengan vektor A cross turunan vektor B cross vektor C terhadap T ditambah vektor A turunan vektor A terhadap T cross vektor B cross vektor C. Caranya yaitu bahwasannya dari vektor B ini diubah menjadi turunan vektor B cross vektor C. Maka selanjutnya kita turunkan terlebih dahulu, jadinya D per dt dalam kurung vektor A cross vektor B cross vektor C sama dengan vektor A cross dalam kurung vektor B cross turunan vektor C terhadap T ditambah turunan vektor B terhadap T cross vektor C ditambah turunan vektor A terhadap T cross vektor A cross vektor C, sehingga terbukti pembuktian ini sudah benar seperti yang di atas. Masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama, carilah vektor singgung satuan pada sembarang titik pada kurva yaitu titik X T2 tambah 1 Y 4T kurang 3 Z 2T kuadrat kurang 6T. Penyelesaian. Untuk mencari UR dan UT yaitu Penyelesaian untuk mencari titik dari sembarang kurva yaitu titik X, Y, Z, maka kita akan turunkan menjadi turunan vektor yaitu IJK. Kita masukkan titik X yaitu T kuadrat ditambah 1 dikali I satuan vektor I ditambah titik Y dikali vektor J ditambah dikali vektor K. Maka dapat hasilnya turunan dari T kuadrat yaitu 2T, turunan dari 1 itu 0, dikalikan I menjadi 2TI ditambah turunan dari 4T yaitu
4J ditambah turunan dari 2T kuadrat yaitu 4 dikurang 6. Untuk mencari besaran vektornya yaitu turunan 2F per 2T sama dengan 2T kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 4 dikurang 6. Kemudian menentukan dari hasil vektor singgung satuan pada untuk menentukan hasil dari vektor singgung satuan titik pada kurva yaitu T sama dengan 2TI ditambah 4J ditambah 4T kurang 6 K per akar 2T kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 4T dikurang 6 kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua, yang dimana diketahui A-nya 5T kuadrat I ditambah TJ dikurang T pangkat 3K dan B-nya sin TI dikurang cos TJ. Yang ditanya itu turunan terhadap turunan A dot B terhadap turunan T. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya, yaitu A dot turunan B terhadap turunan D ditambah turunan A terhadap turunan T dot D. Kita masukkan langsung nilainya, di mana A itu 5T kuadrat I ditambah TJ dikurang 3K dot turunan B sin TI dikurang cos TJ ditambah turunan A 5T kuadrat I ditambah DJ dikurang T pangkat 3K dot sin TI dikurang cos TJ. Langsung ini kita tulis lagi 5T kuadrat I ditambah TJ dikurang T pangkat 3K dot turunan dari sin T yaitu cos TI dan turunan dari cos yaitu minus sin TI
terus dikali dengan pengurangan menjadi tambah. Ditambah turunan dari 5t kuadrat itu yaitu 5 dikali 2 10, karena ini 2 terus pangkatnya menjadi habis di 10 TI ditambah turunan dari TJ itu turunan dari TJ itu menjadi tinggal J dikurang turunan dari T ini 3 dikali 1 3 T pangkat 2 K dikali dot sin TI dikurang cos TJ. Selanjutnya kita kalikan dengan sama jenis. 5 TI kuadrat kita kalikan dengan cos TI, TJ kita kalikan dengan sin TI. T pangkat 3K ini kan nggak ada yang samanya ada jenisnya, jadi ini habis, dianggap habis. Bisa ditulis I dikali I itu kan 1, jadi 1 dikali 5 tetap 5 T kuadrat ditambah TJ dikali sin TI. TJ dikali sin TJ itu kan J dikali J itu 1, jadi di sini bisa ditulis T sin T ditambah kita masukin ini sama-sama dikali dengan sejenis. Ditambah 10 sin T dikurang sin T dikurang cos T. Jadi kita memakai distribusi, bisa ditulis 5 T kuadrat dikurang 1 cos T ditambah 11 sin T. Maaf, ini 11 T sin T. Baik, selanjutnya jika RT sama dengan 3T kuadrat dikurang 1I tambah T kuadrat tambah 1J tambah T kuadrat K, tentukan vektor singgung satuan pada titik T sama dengan 1. Maka penyelesaiannya kita masukkan rumus T sama dengan turunan R terhadap T per nilai turunan R terhadap T. Maka kita cari nilai turunan R terhadap T terlebih dahulu. Sama-sama D per dt. Kita masukkan nilai ini 3T kuadrat dikurang 1 tambah T kuadrat tambah 1 J tambah T kuadrat K. Maka turunan dari 3T kuadrat menjadi 6TI ditambah turunan T kuadrat menjadi 2TJ ditambah turunan dari T kuadrat K menjadi 2TK. Selanjutnya kita cari nilai dari turunan K terhadap T. Akar 6TI 6T kuadrat ditambah 2T kuadrat ditambah 2T kuadrat sama dengan
kuadrat menjadi 36 ditambah 4 ditambah 4 menjadi 44 T kuadrat. Maaf, tambah 4 T kuadrat menjadi T akar 44. Maka nilai T sama dengan 6 TI tambah 2 TJ tambah 2 TK per T akar 44. Karena ini T sama dengan 1, maka T sama dengan 1 menjadi T sama dengan 6I tambah 2J tambah 2TK per akar 44. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum